Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ustazah harap dalam pembelajaran kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita semuanya bisa maksimal dalam pembelajaran ini dan apa yang kita pelajari nantinya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas tentang Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Al-Hujurat termasuk dalam golongan surat Madaniyah, yakni turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Al-Hujurat bermakna kamar-kamar, yaitu kamar tempat kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istri beliau. Yang pertama adalah Al-Hujurat ayat 12. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 adalah Allah memerintahkan orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Kata ijtanibu dalam Al-Hujurat ayat 12 dari kata janbun yang artinya adalah samping, yakni mengesampingkan sesuatu berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Penambahan kata tak berfungsi penekanan sehingga artinya bersungguh-sungguh menjauhi. Kata kasiron artinya banyak. Kemudian kata don artinya dugaan. Namun dalam Al-Hujurat ayat 12, don ini yang artinya dilarang dan menjadi dosa adalah dugaan yang buruk. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Al-Hujurat ayat 12 ini Allah melarang hambanya yang beriman untuk berprasangka buruk kepada yang lainnya, yaitu mencurigai sesama dengan tuduhan yang tidak ada dasarnya. Sebagian dugaan itu adalah dosa, maka harus dijauhi. Yang kedua yaitu Allah melarang untuk mencari-cari keburukan orang lain. Kata tajassasu berasal dari kata jassa yang artinya upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Tafsir fi Dhilal Quran disebutkan tajassasu merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan dan kadang sebagai respon awal untuk menyingkap aib dan mengetahui keburukan orang lain. Al-Quran memberantas praktek yang hina ini dari segi akhlak untuk membersihkan hati dari kecenderungan berprasangka buruk dan membicarakan aib orang lain. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 selanjutnya adalah bahwa Allah melarang manusia untuk ghibah. Ghibah merupakan membicarakan orang lain yang tidak hadir, yang mana jika orang tersebut mengetahuinya maka dia tidak akan suka. Ghibah dalam ayat ini diibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri. Di masa Rasulullah, bahkan kadang bau busuk ghibah benar-benar tercium. Dalam riwayatnya, Imam Ahmad menyampaikan ketika Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabat bersama Rasul tercium bangkai yang sangat busuk. Rasul bersabda, tahukah kalian bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang menggunjingkan saudaranya yang lain. Sedangkan Al-Hujurat ayat 13, ayat ini berisi tentang prinsip dasar hubungan manusia. Hai manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Poin pertama dari Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa manusia seluruhnya merupakan satu keturunan, berasal dari kakek dan nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Hawa. Allah menyuruh seluruh manusia dan memberitahukan mereka bahwa semua diciptakan Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa. Dengan demikian, pada dasarnya mereka semua berasal dari kakek dan nenek moyang yang sama. Siapapun mereka, selama terangkum dalam kata nas, manusia, mereka sesungguhnya setara karena sama-sama keturunan Nabi Adam dan Hawa. Apapun warna kulit, apapun warna sukunya, Arab maupun non-Arab, semuanya sama. Pada ayat 13 Quran Surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan prinsip dasar hubungan manusia. Wa ja'alnakum syu'ubau wa qabaila. Dari keturunan yang sama, manusia kemudian dijadikan Allah berkembang menjadi sangat banyak, berbangsa-bangsa dan bersuku. Kata syu'ub adalah bentuk jamak dari kata syu'ub, yakni kumpulan dari sekian qabilah. Qabilah yang biasa diterjemahkan sebagai suku merupakan kumpulan dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai imarah. Imarah sendiri merupakan kumpulan dari sekian banyak kelompok, dan di bawah kelompok itu sehingga akhirnya sampai pada keluarga kecil. Kata ta'arofu berasal dari kata arofa yang berarti mengenal, sehingga artinya adalah saling mengenal. Inilah prinsip dasar hubungan manusia, bahwa sunatullah manusia itu beragam karena mereka dijadikan Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dengan keberagaman itu Allah menghendaki agar manusia saling mengenal. Semakin dekat pengenalan mereka kepada yang lainnya, semakin terbuka peluang kerja dan saling memberi manfaat. Pada ayat ini Allah secara tegas melarang segala bentuk tindakan kebencian kepada sesama manusia, terlebih dalam bentuk suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Di sini kita mengetahui pentingnya kesadaran dan meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama perlu diwujudkan agar manusia tidak semena-mena melakukan tindakan diskriminasi, rasisme, ataupun tindakan jenis lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata akrakum berasal dari kata karoma, yakni yang baik dan istimewa sesuai objeknya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kemuliaan manusia itu ditentukan oleh ketakwaan mereka. Manusia yang beragam itu sesungguhnya setara di hadapan Allah. Yang membedakan mereka adalah ketakwaannya. Kemuliaan manusia di sisi Allah berbanding lurus dengan level ketakwaan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian. Ayat ini digunakan Rasul untuk menghapus fanatisme jahiliyah dan diskriminasi dalam khutbahnya dalam Fathul Makkah sebelum menyampaikan surat Al-Hujurat ayat 13. Beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah melenyapkan dari kalian keaiban masa jahiliyah dan tradisinya yang selalu dibangga-banggakan pada orang tua. Manusia itu hanya ada dua macam, yakni yang berbakti dan bertakwa dan lagi mulia di sisi Allah. Dan orang yang durhaka, celaka, lagi hina di sisi Allah." Maka dari sini kita ambil kesimpulan, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia adalah Alimun Khabir.
Maha mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia. Sifat alim dan khabir keduanya menunjukkan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Alim menggambarkan pengetahuannya menyangkut segala sesuatu. Sedangkan khabir menggambarkan pengetahuannya yang menjangkau sesuatu. Alim penekanannya pada zat Allah yang Maha mengetahui. Khabir penekanannya pada sesuatu yang diketahui. Dalam Al-Quran penggabungan alimun khabir ini digunakan 3 kali. Dan ketiganya terkait dengan hal yang sangat sulit bahkan mustahil diketahui manusia. Pertama tentang kematian seorang sebagaimana surat Luqman ayat 34. Dan kedua tentang rahasia yang sangat dipendam sebagai surat Tahrim ayat 3. Dan yang ketiga tentang ketakwaan seseorang dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tingkat ketakwaan seseorang. Dari pembelajaran kita hari ini, mari kita ambil hikmahnya, yaitu mari kita jauhi segala macam buruk prasangka. Dan keberagaman itu bukanlah untuk berpecah belah dan saling memusuhi, tetapi untuk saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik akan terjalin kedekatan, kerjasama dan saling memberi manfaat. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.